Sunan Bonang kagungan putra Sunan Kudus. Sunan Bonang menika ponakan Sunan Kudus dan mantu Sunan Ampel. Jadi mestinya 1400-an. 1400-an. Abad 15, senes abad 18. Ngeten iki tugasipun profesor, tugasnya akademisi. Putrinya Sunan Ampel seringkali disebut Siti Nuria. Nah, kalau Sinta Nuria, maka istrinya Gus Dur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa astaghfirullah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Para kiai, bunyai, para alim, para ulama kang kawula takdimi, menawi Sunan Bonang menika nyumbang punten saben seluruh pimpinan yayasan, masjid dan salehan Sunan Bonang. Kalau Sunan Bonang ini menantu dari Sunan Ampel, maka tahunnya tugasnya Profatoni, tugas para akademisi menyekrukan, ini bukan nyekruk. Sunan Ampel wafat 1481. Sunan Ampel kagungan putra Sunan Bonang, Syekh Makhdum Ibrahim. Ia mendirikan masjid 1411. Santri Sunan Ampel mendirikan masjid Jami Gresik 1412. Ini Agung Pinati. Jadi 1411 Sunan Bonang, Syekh Makhdum Ibrahim mendirikan Masjid Agung sama ini Masjid Agung Tuban. Santrinya Sunan Ampel yang juga santri Syekh Maulana Malik Ibrahim adalah Nyai Agung Pinate yang membangun Masjid Jami Gresik. Lamake Sunan Bonang kagungan putra Sunan Kudus. Sunan Bonang menika ponakan Sunan Kudus dan mantu Sunan Ampel. Jadi mestinya 1400-an. 1400-an. Abad 15, senes abad 18. Ngeten iki tugasipun profesor, tugasnya akademisi, meluruskan supados mangke di dalam narasi baik secara buku maupun elektronik book atau digital ini nyambung. Sejarah ini mulai mboten dipun serat saestu dipun telusuri kanthi sabar, telatos menika nggih kuatos mboten mikrop ngaten. Putrinya Sunan Ampel seringkali disebut Siti Nuria. Nah, kalau Sinta Nuria, maka istrinya Gus Dur. Sinta Nuria, istrinya Gus Dur. Nah, garwanipun Sunan Bonang, putri Sunan Ampel adalah Siti Nuria. Nah, kalau itu berarti abad 15. Sebatas mangke napak tilas sejarah dakwah Islam menika sambung sinambung. Sebatas mangke masyarakat di daerah menika ugi kagungan kebanggaan bahwa di sini terletak dari mantu Sunan Ampel, sehingga nafas spiritualitas dari Sunan Ampel itu akan kebawa juga ke seluruh wilayah, apalagi yang menjadi trek dari Duriya Sunan Ampel. Di setiap sunan-sunan, kecuali Sunan Ampel itu sekarang itu masuknya kayaknya sedikit agak ditinggikan. Yang lain itu kan pendek memang, pendek supaya yang mau sowan, mau ziarah itu nunduk, supaya nunduk. Jadi kan pesani kalau ke Sunan Derajat mau masuk ke Makbar itu ya nunduk kecil, biarpun menapa Sunan Giri dia kecil, Sunan Bonang di ngoten.
Nah, nanti di sini saya lihat juga begitu videonya, lebih kecil lagi di sini. Dosa. Kesariannya sebulan, lajeng ngoten Kiai Muhammad Besari, Tegal Sari ngingeten. Itu artinya santun, santun, santun. Para aulia ngajari kita santun, santun, santun. Ngajari akhlak, akhlak, akhlak. Nah, kalau sudah di sini teratah dari jejak sejarahnya Sunan Kuning difahami oleh seluruh warga sini, pasti kesantunan, akhlakul karimah itu akan menjadi bagian dari penguat karakter masyarakat di sini. Maka saya sebenarnya berkeliling itu ingin melihat sebetulnya karakter yang ingin ditanamkan oleh para aulia adalah akhlakul karimah. Karena itulah waistu lil tamlima makarimal akhlak. Nah, apakah ada janjian yang bangun ini? Kenapa pintu masuk dari makbarah para aulia, bukan hanya wali songo, itu dibikin pendek sehingga yang mau masuk ke area sarean itu harus menundukkan diri, dalam artian dia seperti kita harus ya kayak padi. Padi ini makin berisi makin menunduk, makin santun, makin syukur atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Nah, sombong itu hanya Allah yang boleh sombong, tapi kita semua memang harus membangun kesantunan, akhlakul karimah. Ini yang sekarang harus terus ditanamkan, terus disemai, dan terus bisa disosialisasikan di sekolah-sekolah mulai PAUD sampai perguruan tinggi, sehingga semua akan menjadi saling menghormati. Jadi kalau yang sepuh menyayangi yang muda, yang muda menghormati yang sepuh. Jadi kalau yang sepuh menyayangi yang muda, para kiai, bapak-bapak udah boleh diartikan lain-lain. Kalau yang senior menyayangi yang junior, maka tidak boleh dimaknai lain-lain. Nah, pada posisi seperti inilah kalau kita ziarah, antara lain menguati bagaimana jejak sejarah dakwah di tanah terutama Jawa Timur, dan yang kedua bagaimana kesantunan itu begitu dikuatkan di dalam proses perjalanan sejarah dakwah para aulia, bukan hanya wali songo. Maka tugas kita semua melanjutkan bagaimana supaya kesantunan, adab, akhlak itu betul-betul menjadi karakter seluruh warga bangsa, seluruh warga Jawa Timur, seluruh warga Tulungagung, seluruh warga Macangan. Kira-kira begitu. Matur sedanten mugi kita sedaya Allah anugerahkan kesehatan, keselamatan, umur yang panjang, manfaat barokah fi taatillah. Allah anugerahkan rezeki yang luas, halal thayyibah mubarakah. Mugi-mugi Tulungagung barokah. Mugi-mugi Jawa Timur barokah. Mugi-mugi Indonesia barokah. Matur nuwun, mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.